ini. Semoga tetap sehat dan siap untuk belajar ya. Perkenalkan, nama saya Regula Karyana Remung dengan NPM 25103313. Jadi, topik pembahasan kita hari ini yaitu tentang rantai makanan dan ekosistem. Tujuan pembelajarannya itu, pertama, peserta didik dapat menjelaskan komponen ekosistem. Kedua, menganalisis hubungan antar komponen dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, menjelaskan dampak ketidakseimbangan ekosistem terhadap kehidupan. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan saling memengaruhi antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan benda tak hidup atau komponen abiotik di suatu lingkungan tertentu. Komponen biotik contohnya seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen abiotik contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem alami yaitu hutan, laut, sungai, padang rumput, dan gurun. Ekosistem buatan itu sawah, kolam ikan, akuarium, dan perkebunan. Kedua, rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu dan bersifat satu arah. Tingkatan dalam rantai makanan itu produsen, organisme yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis seperti tumbuhan dan fitoplankton. Konsumen tingkat 1 seperti herbivora, pemakan produsen, contoh belalang dan kelinci. Konsumen tingkat 2 karnivora, pemakan konsumen, contohnya katak dan ikan kecil. Konsumen tingkat 3 atau puncak, pemakan konsumen 2, contohnya ular, ikan besar, dan elang. Pengurai seperti bakteri dan jamur yang menguraikan organisme mati menjadi zat hara untuk menyuburkan tanah sehingga digunakan kembali oleh produsen. Contoh rantai makanan, ekosistem sawah seperti padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Ekosistem kolam, fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan pengurai. Ekosistem hutan, rumput, rusa, harimau, dan pengurai. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Satu jenis organisme dapat dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen, dan satu konsumen dapat memakan lebih dari satu jenis produsen atau konsumen lain. Contoh, padi dapat dimakan oleh tikus dan burung pipit. Tikus dapat dimakan oleh ular dan elang. Ular dapat dimakan oleh elang. Hubungan-hubungan ini membentuk jaring yang lebih kompleks dibanding rantai makanan tunggal. Yang berikut, piramida makanan. Piramida makanan menggambarkan jumlah energi dan biomassa pada setiap tingkatan rantai makanan, di mana jumlah produsen paling banyak, kemudian semakin berkurang pada konsumen tingkat berikutnya hingga konsumen puncak atau paling sedikit. Yang berikut, ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem dapat terjadi akibat yang pertama faktor alam, bencana seperti gunung meletus, kebakaran hutan, dan kekeringan. Faktor manusia, penebangan hutan liar, perburuan hewan, pencemaran air, udara, tanah, penggunaan pestisida berlebihan, alih fungsi lahan. Dampak ketidakseimbangan, jika salah satu populasi dalam rantai makanan berkurang drastis ataupun punah, maka populasi lain yang berhubungan langsung akan ikut terganggu, baik meningkat tajam maupun menurun, sehingga keseimbangan seluruh ekosistem terganggu. Contoh, jika populasi katak berkurang akibat perburuan, populasi serangga yang dimakan katak akan meningkat pesat dan dapat merusak tanaman petani, sementara populasi ular atau pemakan katak akan berkurang karena kekurangan makanan. Yang berikut, upaya menjaga keseimbangan ekosistem.
Yang pertama, tidak menangkap atau membunuh hewan secara berlebihan. Kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke lingkungan. Keempat, menggunakan pestisida secukupnya dan ramah lingkungan. Pak Tani berjalan ke sawahnya untuk menanam padi. Dengan penuh semangat, ia menyiapkan bibit-bibit padi dan menanamnya dengan hati-hati di tanah yang subur. Setiap hari, ia merawat padinya, menyirami dan membersihkan gulma agar tumbuh subur dan sehat. Musim tanam berjalan lancar, dan padi mulai menghijau, menunjukkan tanda-tanda akan segera siap dipanen. Namun, suatu malam, datanglah segerombolan tikus. Mereka keluar dari sarang dan mulai memakan padi yang telah susah payah dirawat oleh Pak Tani. Tikus itu merusak sebagian besar tanaman, membuat Pak Tani merasa khawatir. Tapi alam memiliki cara untuk menjaga keseimbangannya. Ketika si tikus itu sudah kenyang, ia kemudian pergi. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak. Ular itu mengejar si tikus dan memakannya. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Ia melihat ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Ia kemudian terbang rendah dan memangsa ular tersebut. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang pemburu. Ketika melihat elang terbang di langit, ia mengarahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh ke tanah. Elang itu mati, dan tubuhnya perlahan-lahan membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing datang. Mereka mulai bekerja menguraikan tubuh elang yang mati. Cacing-cacing dan mikroorganisme lainnya memakan sisa-sisa tubuh elang, mengubahnya menjadi humus yang kaya nutrisi. Hasil penguraian itu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Berkat tanah yang semakin subur, tanaman di sawah Pak Tani menjadi tumbuh subur dan menghijau. Pak Tani pun tersenyum, menyadari bahwa semua bagian dari ekosistem, dari tikus, ular, elang, hingga cacing, memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam di sawahnya. Dengan suburnya tanah, Pak Tani kembali menanam padi, dan kehidupan di sawah pun terus berputar. Yang terakhir, kesimpulan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling berhubungan dan saling memengaruhi. Di dalamnya terjadi aliran energi melalui rantai makanan yang melibatkan produsen, konsumen, dan pengurai yang jika digabungkan membentuk jaring-jaring makanan yang lebih kompleks. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu akibat faktor alam maupun ulah manusia, dan gangguan pada satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem agar kehidupan di dalamnya tetap berlangsung secara harmonis.